Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids. How are you today? Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 5. Masih bersama Mr. Siap. Let's get started. Okay kids, today we are going to talk about simple present tense and directional signs at school. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense dan juga directional signs at school. Langsung saja ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas simple present tense. Jadi, apa sih simple present tense itu? Biar kalian lebih mudah untuk memahaminya, simple present tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebiasaan. Ada dua hal di sini ya yang perlu kalian ingat, yaitu fakta dan kebiasaan. Sama halnya seperti matematika ya anak-anak. Bahasa Inggris juga ada yang menggunakan suatu rumus. Coba kalian lihat rumus ini. Rumus yang pertama adalah I atau you atau we atau they. Keempat kata ini adalah subjek. Kalian masih ingat kan anak-anak, subjek itu apa? Ya, dulu subjek kita sudah mempelajarinya waktu kelas 4. Subjek itu ada 7, yaitu I, you, we, they, she, he, it. Nah, yang di sini kita tulis 4 subjek dulu, yaitu I, you, we, they. Selanjutnya plus verb 1. Apa sih verb 1 itu? Verb 1 atau verb ini pernah kita pelajari ya minggu lalu, yaitu suatu bentuk kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan sebuah aktivitas seperti catch, serve, plow, prepare, rescue, fly, dan lain-lain. Minggu lalu kita sudah mempelajarinya, dan itu semua adalah verb 1. Selanjutnya yaitu plus object. Objek di sini maksudnya apa ya? Kalian tahu nggak anak-anak? Objek di sini maksudnya adalah yang dikenai suatu aktivitas. Misalkan yang tadi adalah sell. Sell itu menjual. Jadi misalkan menjualnya menjual apa? Menjual bunga, menjual buku, dan lain-lain. Nah, itulah namanya objek. Jadi objek selalu mengikuti verb 1. Sampai sini sudah tahu maksudnya ya rumusnya ini? Alright, and now I'll give you some examples. Contohnya, Mr. Siap buatkan contoh yang mudah ya, biar kalian mudah memahaminya. Contohnya adalah I sell sate. Kalau kalian perhatikan contoh kalimat tersebut, maka kalimat tersebut mengandung 3 unsur, yaitu subjek berupa I, kemudian ada verb 1 yaitu berupa sell, dan yang terakhir yaitu objek. Objeknya apa di sini? Sate. Coba kalian lihat kalimatnya lagi. Sudah sama seperti rumus apa belum? Sudah kan? Sama kan? Nah, kalau sama berarti kalimat ini, contoh ini benar. Ada subjek, ada verb 1, ada objek. Selanjutnya, rumus yang kedua adalah she atau he atau it ditambah verb 1 tambah s atau es ditambah objek. Jadi di sini subjeknya hanya ada 3, yaitu she, he, dan it. Ketiga subjek ini disebut juga sebagai orang ketiga tunggal. Selanjutnya sama, ditambah verb 1, sama seperti penjelasan yang tadi.
Selanjutnya ditambah huruf S atau ES. Maksudnya gimana ini Mister Siap? Selanjutnya ditambah objek. Perbedaannya di sini adalah jika subjeknya orang ketiga tunggal yaitu she, he, atau it, maka verb 1 ditambah huruf S atau ES. Contohnya, he drives a car. Contoh yang ini sudah sesuai dengan rumus apa belum anak-anak? Kita cek. Subjeknya ada yaitu he, verb 1-nya ada yaitu drive, dan sudah ditambah huruf S ya menjadi drives. Selanjutnya objeknya ada yaitu a car. Untuk verb 1-nya kalian bisa menambahkan huruf S atau ES tergantung verbnya. Kalau di sini contohnya adalah drive, tinggal menambahkan huruf S yaitu menjadi drives. Sedangkan untuk kata kerja atau verb yang ditambah huruf ES, contohnya adalah a fisherman catches the fish. Kita cek dulu. A fisherman di sini sebagai subjek. Meskipun rumusnya hanya ada she, he, dan it, tetapi karena a fisherman ini adalah satu orang yaitu orang ketiga tunggal, maka tetap dianggap sebagai he. Selanjutnya ditambah verb 1. Di sini verb 1-nya yaitu catch. Ditambah huruf ES jadinya catches. Jadi seperti ini ya. Ada yang verbnya ditambah huruf S, ada yang verbnya ditambah huruf ES. Sedangkan objeknya di sini adalah the fish. Jadi kedua contoh ini sudah sesuai dengan rumus, sehingga dua kalimat ini, dua contoh ini adalah benar. Seperti itu ya anak-anak. Do you understand? Sebenarnya masih ada banyak hal lagi yang perlu disampaikan mengenai materi simple present tense. Namun untuk kali ini materi hanya ini saja. Sepertinya sudah cukup, sudah sesuai dengan porsi kalian ya. Maka tidak perlu Mister Siap tambahkan lagi. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang directional signs at school. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, pasti tidak lepas dari yang namanya arah. Entah itu utara, selatan, barat, timur, atau lurus, kanan, kiri, dan yang lainnya. Jika kita tidak mengetahui arah, kita bisa bertanya menggunakan ungkapan sebagai berikut. Could you tell me the way to bla bla bla? Could you show me bla bla bla? Kita bisa menggantinya dengan tempat di mana kita ingin menuju. Atau ternyata ada orang yang bertanya kepada kalian, maka kalian harus menjawabnya dengan ungkapan memberi petunjuk seperti ini. Go straight, turn left, turn right, cross the road, go past the building. Kita juga bisa mengikuti tanda petunjuk yang terpasang di tempat-tempat tertentu, seperti di tempat wisata, taman kota, atau di sekolah. Tujuannya apa sih? Ada directional signs. Directional signs atau tanda petunjuk bertujuan agar orang-orang lebih mudah menemukan tempat yang mereka cari. Jadi tanda ini bisa ditemukan di dalam atau di luar gedung atau di jalan. Selanjutnya Mister Siap kasih contoh percakapan agar kalian lebih mudah mengerti cara penggunaan ungkapan ini.
kalian bisa mempraktekkan percakapan ini dengan teman kalian. Excuse me, could you show me the way to the headmaster's room? Sure. Go straight, then turn left. Thank you. You're welcome. By the way, are you a new student here? Yes, I am. Today is my first day in this school. That's great. Well, I have to go. If you are still confused about this school, we have a directional board at the entrance. Okay, thanks. Itu adalah contoh percakapan. Jangan lupa kalian bisa mempraktekkan percakapan ini dengan teman-teman kalian. Well done kids. I think enough for the lesson today. I hope it is useful for you. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next lesson and bye-bye.